Bacaan Alkitab 16 Oktober 2021, 1 Raja-Raja pasal 19, 1 Tesalonika pasal 2, Daniel pasal 1, dan Mazmur pasal 105. 1 Raja-Raja pasal 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yahuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Yahweh, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Yahweh semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi bukannya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Yahweh semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. 1 Tesalonika pasal 2. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia.
Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Yahweh kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Yahweh kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Yahweh telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Yahweh yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Yahweh adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu pengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan secara rela membagi Injil Yahweh dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Yahweh kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Yahweh, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Yahweh yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Yahweh, sebab kamu telah menerima firman Yahweh yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Yahweh, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Yahweh di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Yahweh tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Daniel pasal 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Yahweh ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak,
Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Yahweh mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Yahweh memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Mazmur pasal 105. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan hukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Yahweh kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham.
Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air mereka menjadi darah, dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Kata-kata berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar-kamar raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat, tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya!